Bab 429. Bukankah kamu yang memintaku mengundangmu secara langsung? Gita dan Audrey sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Audrey? Dia tidak akan melakukan hal yang tidak dipastikannya, jadi dia membiarkannya membawa Glenn pergi. Pasti benar-benar ada urusan, jadi ingin membiarkan mereka pergi. Sedangkan pria hebat di atas itu, Gita sudah lama bersamanya. Setelah dia pikir dengan teliti, dia dapat menebak siapa itu. Bibi Gita, apakah kita tidak jadi makan makanan lezat? Glenn bertanya dan memutar pupil matanya. Kita makan di lain hari saja, hari ini Mommy tiba-tiba mau membahas masalah pekerjaan, ayo kita pulang dulu. Mata Glenn bersinar, seolah-olah ada cahaya yang melintas, tetapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan patuh. Lalu membiarkan Gita mengenakan topinya di kepalanya, kemudian menggenggam tangannya dan pergi. Mata Colden tentu saja tertuju pada mereka. Ketika Gita dan anak itu berdiri, Colden baru memperhatikan bahwa ada anak di depan Audrey, tetapi dia tidak berpikir banyak, hanya merasa anak itu mungkin adalah anak rekannya. Tapi entah mengapa, tatapan Colden seperti kerasukan. Dia melihat ke sana ketika anak itu dibawa pergi oleh Gita. Ketika anak itu berjalan sampai depan pintu restoran, bocah bertopi itu tiba-tiba menengadahkan kepalanya sehingga memperlihatkan separuh wajahnya. Ekspresi Colden langsung berubah ketika melihat sekilas anak itu. Pada saat ini, beberapa orang yang ke lantai bawah itu mendorong pintu dan masuk. Suara itu mengganggu pemikiran Colden. Dia kembali merespon, lalu menatap beberapa orang itu dengan tatapan dingin, seolah-olah sedang bertanya. Wajah beberapa orang sedikit berubah, kemudian mereka maju beberapa langkah. Tuan Muda Ye. Beberapa dari mereka melihat ke bawah, baru menyadari bahwa dua orang yang duduk di depan wanita itu telah pergi. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka menjelaskan dengan cepat, bukan kami yang membuat mereka pergi. Kami hanya mengundangnya ke atas, tidak mengatakan apa-apa. Colden mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Apa kalian ada mengatakan itu aku? Tentu saja tidak. Beberapa orang melambaikan tangan, kami hanya memberitahu dia bahwa pria hebat di atas. Beberapa orang berkata dengan jujur, juga menyampaikan ucapan Audrey yang di bawah, yakni meminta dia mengundangnya secara langsung. Ketika mereka mengatakan ucapan ini pada Colden, mereka sambil mengamati ekspresi Colden, lalu dalam hati memikirkan sesuatu. Jika Colden menunjukkan ekspresi tidak senang, maka mereka akan memberi pelajaran pada Audrey itu. Tapi Colden tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, hanya mempertahankan sikap tenang seperti awal. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Colden. Salah satu dari mereka ingin mengujinya. Jadi dia dengan marah berkata, wanita ini terlalu keterlaluan, dia kira dia siapa, bisa-bisanya ingin membiarkan Tuan Muda Ye turun ke bawah untuk mengundangnya. Tuan Muda Ye, kamu jangan khawatir, aku akan membiarkan anak buahku untuk membawanya ke atas. Selesai berbicara, orang itu langsung melambaikan tangannya untuk membiarkan anak buahnya keluar. Colden meliriknya dengan kejam, siapa yang membiarkanmu inisiatif membuat keputusan? Tuan Muda Ye. Detik berikutnya, Colden menoleh dan menatap Audrey yang duduk di sana melalui jendela, lalu dia tersenyum, memintanya turun untuk mengundangnya secara langsung. Sepertinya, wanita ini sejak awal sudah tahu siapa dia. Tanda hubung. Audrey duduk di sana sebentar. Dia melihat waktu terus berlalu, lalu menghitung waktu bahwa Gita dan Glenn seharusnya sudah masuk ke mobil dan pergi. Jadi dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia berdiri, Audrey merasa pusing dan hampir jatuh ke depan. Untungnya, dia mengulurkan tangan menopang kursi, sehingga dia tidak jatuh. Audrey menggelengkan kepalanya. Sudah lama tidak seperti hari ini. Mungkin dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu saja. Dia harus segera pergi dari sini dan mencari tempat untuk makan. Setelah memikirkan hal ini, Audrey lekas berjalan ke arah pintu.
Saat dia hendak keluar, ada sosok yang menghalangi jalannya. "Kemana?" Suara pria yang dingin datang dari depan. Audrey pun menatap orang yang muncul di depannya. Benar-benar adalah dia, Colden. Dia tahu bahwa setelah dia duduk tidak lama, dia merasakan ada tatapan yang sedang meliriknya tubuhnya. Siapa lagi yang bisa menatapnya dengan tatapan panas selain Colden? Tapi Audrey tidak punya waktu dan suasana hati untuk berurusan dengannya sekarang, karena dia belum makan sepanjang hari dan sekarang perutnya sedikit sakit. Dia merapatkan bibirnya, lalu memaksa diri sendiri untuk tersenyum. Ternyata itu Tuan Ye. "Kebetulan sekali bisa bertemu kamu di sini, tetapi aku masih memiliki banyak hal yang perlu ditangani, jadi aku akan mengundang Tuan Ye untuk makan malam di lain hari." Selesai berbicara, Audrey ingin pergi, tetapi ketika dia melewati sisi Colden, Colden langsung menggenggam pergelangan tangannya. "Aku sudah datang." Audrey berhenti dan menatapnya dengan heran. Colden menolehkan kepala, mata hitamnya menatap wajahnya. "Bukankah kamu yang membiarkanku mengundangmu secara langsung? Makan di atas." Audrey mencibir, dia hanya berkata dengan sesuka hati, karena ingin membiarkan mereka pergi. Lalu dia bisa membiarkan kita membawa Glenn pergi, tetapi dia tidak pernah berpikir naik ke atas untuk makan bersama. Memikirkan hal ini, Audrey mencibir dan berkata, "Tuan Ye mungkin salah paham. Aku hanya meminta kamu untuk datang sendiri, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan setuju." Colden menyipitkan mata berbahayanya ketika mendengar ini. "Jadi, apakah kamu sedang mempermainkanku?" "Hanya bercanda saja." Audrey melepaskan diri dari tangannya dan mundur 2 langkah. Hasilnya dia tidak dapat berdiri stabil dan hampir jatuh. Namun, Audrey mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya, kemudian dia memegang perutnya dan wajahnya sedikit pucat. Colden menyadari ada hal yang aneh, jadi dia menyipitkan mata untuk meliriknya. "Kenapa?" Audrey menarik napas dalam, lalu berdiri tenang untuk menghilangkan rasa sakit di perutnya, tapi dia tidak boleh menunggu lama lagi. Dia menatap Colden dengan wajah pucat. "Tidak apa-apa, penyakit lama." "Ada apa?" Colden meliriknya, seperti sangat perhatian padanya. Audrey tersenyum, tentu saja tidak menjelaskan kepadanya, hanya berjalan langsung ke arah tempat parkir. Sedangkan Colden berdiri di sana sebentar dan mengejarnya. Ketika dia tiba di tempat parkir, rasa sakit perut Audrey menjadi semakin parah dan keringat dingin sudah keluar dari dahinya. Apakah Tuhan ingin bermain dengannya atau dia benar-benar terlalu bersemena-mena? Biasanya sakit mahnya tidak akan seperti hari ini. Apakah dia terlalu lapar hari ini atau terlalu marah, sehingga bisa seperti ini? Audrey hampir saja jatuh, jadi dia mencoba memegang sesuatu. Tidak disangka dia memegang sesuatu yang hangat. Dia menoleh dan melihat wajah Colden yang tampan dan dingin itu, sedangkan tangannya sedang memegang lengannya. Audrey tertegun sejenak, kemudian menarik tangannya kembali. Dia bertanya dengan lemas, "Mengapa kamu mengikutiku?" Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, lalu ada lapisan keringat dingin yang tebal di dahinya. Tampaknya terlihat sangat buruk. Colden pun mengerutkan kening, tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia langsung menariknya ke depannya dan bertanya dengan keras, "Ada apa?" Audrey terkejut dengan tindakannya, jadi menjawab dengan lemas, sakit mah." Selesai bicara, dia langsung digendongnya. Bersambung.